Oke, kesehatan hewan itu merupakan suatu kondisi tubuh dengan seluruh sel yang menyusun dan cairan tubuh yang dikandungnya secara fisiologis agar berfungsi dengan normal. Nah, maka dari itu, untuk menunjang agar hal tersebut berjalan dengan normal atau dengan dalam kondisi normal, perlu dilakukan manajemen kesehatan hewan yang baik. Manajemen kesehatan hewan itu merupakan suatu proses perencanaan, perorganisasian, serta pengendalian faktor-faktor sehingga dapat mengoptimalkan kesehatan hewan itu sendiri. Anjing merupakan salah satu hewan kesayangan yang sering dipelihara oleh manusia. Karena kecintaan pemilik anjing terhadap hewan kesayangan sangat tinggi, tidak jarang juga mereka sering memperhatikan manajemen kesehatan hewan peliharaannya. Pada video kali ini, kami akan membahas mengenai manajemen kesehatan anjing meliputi klasifikasi dan jenis-jenis anjing, manajemen kandang, nutrisi dan teknik pemberian pakan, manajemen pengelolaan reproduksi, serta penyakit yang sering terjadi pada anjing. Anjing merupakan salah satu hewan yang telah didomestikasi, memiliki nama Latin Canis lupus, dan masih satu famili dengan serigala, yakni famili Canidae. Berikut adalah klasifikasi lengkap dari anjing. Baik, selanjutnya itu ada jenis anjing. Untuk jenis anjing sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada anjing pemburu, yang kedua itu ada anjing pekerja, dan yang ketiga ada anjing peliharaan. Untuk anjing pemburu sendiri adalah anjing yang masih memiliki kedekatan dan insting seperti serigala. Contohnya itu ada Mexican Hairless, terus ada Terrier, dan ada juga Labrador Retriever. Dan untuk yang kedua, anjing pekerja adalah anjing yang biasa digunakan manusia untuk membantu pekerjaan seperti menggembala maupun menjaga rumah. Contohnya itu ada German Shepherd, terus ada Collie, dan ada Doberman. Untuk yang ketiga itu ada anjing peliharaan atau anjing yang biasa kita jumpai di rumah-rumah karena memiliki sifat yang bersahabat dengan manusia. Contohnya ada Shih Tzu, ada anjing poodle, mini pom, dan ada juga golden retriever. Baik, untuk selanjutnya adalah manajemen perkandangan. Perkandangan pada anjing tergantung pada banyaknya anjing. Pada siang utara atau kennel, kandang yang dibutuhkan berupa bangunan permanen yang kokoh. Ada beberapa tipe kandang yang dapat diaplikasikan pada kennel. Di antaranya yang pertama yaitu kandang permanen, yang kedua yaitu kandang panel, fiberglass, dan yang terakhir yaitu kandang stainless steel. Kandang permanen dibagi menjadi 2, yaitu kandang ganda dan kandang tunggal. Untuk kandang gandanya, persyaratannya yaitu yang pertama didirikan saling membelakangi atau dipisahkan dengan ruang tengah. Yang kedua terdapat saluran kutub yang dibangun mengalir di sekeliling kandang. Yang ketiga, kandang harus dilengkapi dengan tempat tidur atau alas tidur dengan ketinggian beberapa inci di atas tanah. Kemudian alas tidur sebaiknya bisa dilepas agar bisa dikeluarkan dan dibersihkan atau digosok secara teratur. Sistem drainase pada kandang harus tepat. Kemudian kemiringan lantai kandang harus tepat sehingga air mengalir ke selokan. Kemudian tidak boleh ada genangan air atau kotoran yang terkumpul di dalam kandang. Selanjutnya yaitu kandang individu atau kandang tunggal. Syarat kandang individu yang dapat diterapkan di dalam rumah yaitu memiliki tempat berteduh dengan perbandingan kandang berteduh dan bagian yang terkena panas adalah 30:70 atau 60:40. Untuk besarnya kandang disesuaikan dengan ras anjing. Selain itu terdapat ruang bermain yang cukup, terdapat tempat untuk membuang kotoran, terdapat aliran udara atau sirkulasi udara yang baik, kemudian kemiringan lantai kandang yang cukup, dan lantai kandang yang kering dan bersih. Kebersihan kandang harus diperhatikan. Kandang harus dibersihkan setiap hari dari kotoran. Alas tidur harus digosok dengan sabut minimal seminggu sekali dan dikeringkan. Selain itu, kelembapan dalam kandang juga tidak boleh terlalu berlebihan. Setelah lantai dicuci, air yang ada di permukaan harus dibuang ke saluran pembuangan. Setelah kering, anjing dapat dimasukkan ke dalam kandang. Disinfeksi dilakukan untuk menghindari penyebaran penyakit. Setiap kali adanya penyakit menular yang sudah dikonfirmasi maupun masih terduga, akan dilakukan desinfeksi menyeluruh dimulai dari kandang yang bersangkutan. Semua dinding, lantai, besi,
harus dicuci bersih dengan disinfektan. Alas tidur dan peralatan makan harus digosok dan dijemur di bawah sinar matahari hingga kering. Semua barang yang telah direndam dalam larutan disinfektan harus dicuci dengan air bersih berulang kali sebelum dikeringkan. Untuk menjaga suhu normal anjing, dapat diberikan air conditioner atau selimut bergantung dengan temperatur dan cuaca yang ada di lingkungan anjing tersebut. Harus diberantas secara menyeluruh dan dapat dilakukan ketika berunding. Selanjutnya ada pemenuhan nutrisi bagi anjing. Yang pertama yaitu sumber protein. Sumber protein pada anjing dapat berasal dari daging-dagingan seperti daging sapi, daging ayam, daging kelinci, daging rusa, ataupun daging ikan. Nah, sumber protein ini merupakan nutrisi yang esensial diperlukan untuk menjaga kesehatan pada organ anjing. Selanjutnya ada sumber karbohidrat. Sumber karbohidrat pada anjing dapat berasal dari biji-bijian seperti gandum, jagung, beras, ataupun kentang. Selain itu, biji-bijian ini juga dapat berfungsi untuk melancarkan pencernaan pada anjing. Akan tetapi pada beberapa jenis anjing dapat mengalami alergi atau hipersensitivitas pada biji. Selanjutnya ada sumber lemak pada anjing. Sumber lemak pada anjing dapat berasal dari daging-dagingan ataupun minyak ikan, yaitu omega 3 dan omega 6. Nah, sumber lemak ini dapat berfungsi untuk penyerapan vitamin-vitamin seperti vitamin A, D, E, dan K. Selain itu juga dapat sebagai sumber energi. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin pada anjing ini terutama vitamin A, B, dan E yang dapat membantu dalam proses metabolisme, pencernaan, dan sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir adalah mineral. Mineral yang diperlukan pada anjing antara lain kalsium, kalium, magnesium, dan natrium. Mineral ini fungsinya untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi pada anjing. Anjing anakan sampai umur 2 bulan diberi makan 4 kali sehari. Diberi jarak waktu sekitar 4-5 jam. Untuk anak anjing di atas umur 3 bulan, makannya diberi 2 kali dengan jarak sekitar 6-7 jam. Untuk anjing di atas 6 bulan diberi makan 2 kali dengan jarak 2 jam. Anjing betina yang sehat mengalami menstruasi setiap 6 bulan sekali selama 21 hari. Masa kehamilan pada anjing biasanya 55-65 hari. Pubertas pada anjing jantan di antara 6-12 hingga 18 bulan tergantung pada jenis, ukuran tubuh, faktor lingkungan, kondisi, dan nutrisi pada anjing. Pada usia ini, anjing mulai memproduksi sperma, pematangan sel sperma, dan penyimpanan spermatozoa di ekor epididymis. Biasanya, anjing jantan mulai masuk fase seksual 2-3 bulan setelah mencapai 85% dari ukuran tubuh anjing dewasa. Ejakulasi anjing memiliki 3 fraksi. Proses kawin terjadi pada fase estrus atau birahi atau juga lub. Pada anjing biasanya akan terlihat ciri-ciri adanya mens atau keluarnya darah, vulva yang membengkak, kemudi, agresif, manja, dan biasanya nafsu makan juga akan menurun. Waktu yang paling baik untuk anjing saat dikawinkan adalah setelah darah mulai berhenti atau tidak terlalu pekat dan cenderung lebih ke bening. Memiliki proses kawin yang unik. Setelah terjadi koitus atau persenggamaan, jantan akan menaiki betina. Kemudian jantan akan mengunci betina. Kondisi ini bisa terjadi karena pada bagian penis anjing terdapat bulus glandis yang akan membesar saat kawin dan bisa mengunci. Setelah mengunci akan terjadi proses memutar sehingga posisi saling membelakangi. Posisi ini terjadi cukup lama dan biasanya terjadi 1 jam pada proses kawin selesai. Oke, baik. Kali ini kami akan menjelaskan beberapa penyakit yang sering terjadi pada hewan anjing. Yang pertama itu ada canine parvovirus yang disebabkan oleh virus. Gejala spesifiknya berupa diare berdarah, juga dilengkapi dengan bau yang tidak sedap, lalu juga dapat menyebabkan muntah. Untuk gejala umumnya sendiri itu ada nafsu makan dan juga nafsu minum yang berkurang dan juga ada demam. Terus selanjutnya, Berikutnya adalah canine distemper. Canine distemper merupakan penyakit yang sangat berbahaya yang disebabkan oleh infeksi virus. Gejala umum yang dapat terjadi pada anjing yang terserang canine distemper adalah nafsu makan yang berkurang, lemas, atau bahkan demam. Sedangkan gejala spesifik yang terjadi yaitu mata dan hidung berair, batuk, dan juga mengalami gejala-gejala syaraf lainnya. Pada umumnya, anjing yang berhasil
sembuh dari Candidus camper ini mengalami kerusakan pada syarafnya. Oke, yang ketiga itu ada kanin hepatitis. Ini juga disebabkan oleh virus juga, menyerang organ hati dan ada gejala spesifiknya, yaitu menyebabkan mata atau kulit berwarna kekuningan. Gejala umumnya seperti biasa ada nafsu makan berkurang dan juga disertai dengan muntah-muntah. Lalu selanjutnya, Baik, berikutnya adalah rabies atau anjing gila. Penyakit ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya dan fatal dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Penyakit ini juga dapat menyerang manusia melalui gigitan hewan yang terinfeksi. Selanjutnya, oke, penyakit lainnya yang tak kalah penting itu ada kanin coronavirus yang menyebabkan diare ringan, lalu ada kanin leptospirosis yang menyebabkan demam, kulit dan kelopak mata kekuningan, serta nyeri otot. Lalu ada batu kennel yang menyebabkan tracheobronchitis. Dan yang terakhir, baik, penyakit terakhir yang paling sering menyerang hewan anjing adalah penyakit parasit. Sama seperti manusia, anjing juga bisa terserang oleh parasit, baik itu di bagian internalnya seperti cacing yang menyerang sistem pencernaan maupun bagian eksternal seperti kutu, pinjal, ataupun tungau yang menempel pada bulu anjing.